Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Untara. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3122104887. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan 4 dari materi atau dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Muhammad Anggi Rifai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai random forest menggunakan Python dengan tools VS Code. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke videonya. Di sini saya sudah membuat barisan code di mana berisi tentang pengolahan data menggunakan random forest dan juga Python. Yang pertama di sini kita wajib lakukan adalah memanggil bala bantuan alias import library. Di sini kita pakai pandas buat ngatur data table, pakai numpy buat hitung-hitungan matematika, terus ada matplotlib dan seaborn buat bikin grafik biar data kita terlihat lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita masukkan bahan utamanya, yaitu datanya. Kita minta tolong pandas buat baca file CSV yang sudah kita siapkan. Jangan lupa sesuaikan alamat filenya dengan tempat kalian menyimpan datanya ya. Nah, data ini sekarang kita simpan di variabel yang simple namanya yaitu data. Terkadang data itu terlalu kaya. Ada informasi yang mungkin belum kita butuhkan sekarang. Supaya lebih fokus, kita hapus dulu beberapa kolom yang dirasa kurang relevan, kayak ID, tipe tempat tinggal, dan tipe pekerjaan. Kita pakai perintah drop dan set axis sama dengan 1 karena kita mau hapus kolomnya. Nah, setelah bersih-bersih kolom yang tadi, kita intip dulu tampilan datanya sekarang. Kita pakai data head. Perintah ini akan menampilkan 5 baris teratas dari data kita. Kolom-kolom yang tadi kita hapus sudah hilang kan? Datanya jadi lebih rapi. Terakhir, untuk sesi kenalan kita cek biodata lengkap dari data kita pakai data.info. Di sini kita bisa lihat total datanya ada berapa, kolomnya apa aja, dan tipe datanya. Penting juga nih buat ngecek apakah ada data yang bolong-bolong atau nul. Kelihatan kan ringkasannya? Sangat membantu buat tahu kondisi data kita sebelum dianalisis lebih jauh. Oke, sekarang kita mau tahu gambaran umum statistik. Kita mau tahu nih gambaran umum statistik dari data angka kita. Cukup ketik data.describe dan muncul deh rangkuman lengkapnya mulai dari rata-rata, nilai terkecil, terbesar, sampai sebarannya. Berguna banget buat dapat insight secara cepat. Kalau penasaran seberapa besar sih data kita sekarang setelah diedit tadi, kita cek pakai data.shape. Nah, angka yang keluar ini artinya jumlah baris dan ini adalah jumlah kolom. Jadi kita tahu persis ukuran data yang sedang kita olah. Data yang bagus itu harus bersih dari duplikat. Biar analisis kita nggak bias, kita cek dulu ada nggak sih data kembar ini. Pakai data.duplikat dan .sum. Kalau hasilnya 0, berarti aman, nggak ada data ganda. Musuh utama data scientist adalah data yang bolong-bolong alias missing values. Kita harus tahu kolom mana aja yang punya nilai kosong. Caranya gampang. Kita hanya mengetikkan kode data.isNull.sum. Nah, dari sini bakal kelihatan kolom mana yang perlu kita tambah. Tadi kan kita lihat nih, kolom BMI ada yang kosong. Daripada dibuang, ini kita isi aja. Cara umumnya, kita isi pakai nilai rata-rata dari BMI itu sendiri. Kita pakai filna. Setelah diisi, kita cek lagi pakai isNull dan sum. Tuh, lihat kolom BMI sekarang sudah bersih. 00 nilai kosong.
Kita penasaran nih di kolom status merokok, kategori apa aja sih yang tercatat? Supaya tahu variasi isinya, kita pakai perintah unik. Nah, muncul daftar pilihan status merokok yang ada di data kita. Sekarang kita cek data target utama kita, yaitu kolom stroke. Kita mau tahu perbandingannya ada berapa banyak yang kena stroke dan yang enggak. Pakai value counts. Langsung kelihatan jelas jumlah masing-masingnya. Oke, kita mau fokus ke analisis pasien yang positif stroke aja. Jadi kita bikin data baru, namanya new data. Isinya cuma pasien yang stroke-nya bernilai 1. Terus kita lihat perbandingan gender pakai pie chart biar visualnya enak. Kelihatan kan persentase antara pria dan wanita yang terkena stroke di sini? Lanjut, kita masih pakai data pasien stroke tadi. Sekarang kita mau lihat faktor lain, yaitu penyakit jantung. Ada berapa banyak pasien stroke yang juga punya riwayat penyakit jantung? Kita buat pie chart-nya lagi. Nah, ini adalah persentase mereka yang stroke sekaligus punya masalah jantung. Terakhir untuk saat ini, kita mau lihat sebaran dari data BMI dari pasien yang terkena stroke. Kita pakai Conplot dan Seaborn karena variasi angka BMI itu banyak. Kita atur ukuran gambarnya biar agak lebar pakai fixed size. Dari grafik ini kita bisa lihat angka BMI yang paling sering muncul pada pasien stroke. Komputer lebih suka angka daripada huruf, jadi kita perlu cari dulu nih kolom mana aja yang isinya masih teks. Kita pakai select data types, include object. Buat nyaring kolom teks, terus kita simpan daftar namanya di variabel delist biar gampang dipanggil nantinya. Nah, setelah dapat daftar kolom teksnya, sekarang waktunya kita terjemahkan jadi bahasa angka biar komputernya ngerti. Kita pakai alat namanya label encoder. Kita looping biar otomatis mengubah semua kolom teks jadi angka. Masalah umum di data medis, datanya sering nggak seimbang. Yang sehat pasti jauh lebih banyak dari yang sakit. Biar model AI kita belajarnya nggak bias ke yang sehat aja, kita perlu seimbangkan datanya. Kita pakai jurus namanya adalah smooth. Dia bakal bikin data tiruan yang mirip sama dengan pasien stroke supaya jumlahnya jadi seimbang sama yang nggak stroke. Setelah itu kita simpan data baru yang udah seimbang ke file CSV yang baru. Buat perbandingan aja, kita coba panggil data aslinya yang belum diapa-apain tadi. Kita lihat lagi jumlah perbandingan stroke-nya. Jauh banget bedanya sama data yang udah kita seimbangkan pakai smooth barusan. Itulah kenapa proses smooth sangat penting. Saatnya momen kebenaran. Kita panggil algoritma andalan kita yaitu random forest. Kita suruh dia belajar dari data latih yang sudah kita siapkan pakai perintah fit. Setelah dia pintar, kita tes kemampuannya pakai data ujian dan lihat skor akurasinya. Akurasi aja nggak cukup. Kita perlu lihat detailnya pakai confusion matrix, kita visualisasikan pakai heat map biar gampang dilihat. Di sini kita bisa tahu berapa banyak yang beneran ketebak sehat, dan di mana model kita masih sering salah tebak. Nah, biar lebih detail lagi, kita cetak rapor lengkap model, kita pakai classification report. Di sini ada angka-angka penting kayak precision recall dan F1 score yang ngasih tahu seberapa jago sebenarnya model kita dalam membedakan pasien stroke dan bukan.
Namanya juga usaha, kita mau model yang paling optimal dong. Kita pakai teknik grid search CV buat nyobain berbagai racikan bumbu atau parameter buat random forest kita. Biar komputernya yang capek nyobain satu-satu kombinasi terbaik buat kita. Nah, setelah proses pencarian selesai, kita tinggal tanya deh, mana nih racikan yang paling oke. Perintah base param ini bakal ngasih tahu kita settingan yang juara, bikin performa model kita paling maksimal. Terakhir dan gak kalah penting, kita simpan otak buatan yang sudah pintar ini, kita pakai pickle buat membungkus model kita menjadi file. Jadi nanti kalau mau pakai buat prediksi lagi, tinggal panggil aja filenya, nggak perlu training ulang dari awal. Praktis kan? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai random forest ini. Selanjutnya kita akan masuk ke project dari Stroke ini dengan merunning Streamlit-nya. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk merunning Streamlit menggunakan kode Streamlit run, dan ini adalah nama file yang akan di-running. Kita tinggal tunggu saja, ini lagi loading untuk merunning Streamlit-nya. Nah, ini adalah UI simple dari Stroke Prediction aplikasi ini. Contoh kita akan memilih, kita adalah pria, umur kita 22 tahun, kita tidak punya hipertensi, kita tidak punya serangan jantung, ever married-nya no, average glucose-nya hasilnya di 4, BMI-nya 12, smoking statusnya kita never smoke. Coba kita predict. Oke, tidak ada resiko terjangkit stroke. Sedangkan kalau kita taruh di hypertension-nya yes, heart disease-nya yes. Coba kita cek, efek glucose-nya kita tinggiin, BMI-nya kita tinggiin. Ini kita smoke, apakah kita terpredik tidak ada risiko terjangkit stroke. Oke, jadi inilah prediksi dari penyakit stroke menggunakan random forest. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.